Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali hari ini saya bisa menyampaikan renungan Prapaskah buat kita semua. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum membaca Alkitab dan merenungkannya. Bapa di surga, kami memohon Engkau menerangi hati kami dan memenuhi jiwa kami dengan firman-Mu yang hidup, sehingga kami dibimbing, disegarkan, dikuatkan, diperbarui untuk kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Berbicaralah Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, hari ini tema kita adalah Allah menyembuhkan. God heals. Mari kita membuka Alkitab dari Injil Matius pasal 8. Injil Matius pasal 8. Saya akan membacakan buat kita ayat 14 sampai 17. Injil Matius pasal 8 ayat 14 sampai 17. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Saudara-saudara, berbicara tentang kesembuhan dari penyakit, ada dua sikap yang pada umumnya orang Kristen terbagi di dalam memandang hal ini. Pandangan yang pertama itu berpikir bahwa kalau saya sakit fisik, maka Tuhan pasti dan juga Tuhan harus menyembuhkan saya. Maka kalau misalnya kita sakit begitu ya, orang-orang dengan pandangan ini akan berdoa, di dalam nama Yesus, di dalam darah Yesus ada kesembuhan, ada pemulihan. Apakah doa seperti itu benar? Saya kira dalam derajat tertentu doa seperti itu bisa diterima, saudara-saudara. Doa seperti itu benar. Kuasa nama Yesus, kuasa darah Yesus itu menyembuhkan. Tetapi kadang-kadang ekstrimnya pandangan ini berpikir, kalau saya sudah taat sama Tuhan, sudah melayani Tuhan, sudah setia beribadah kepada Tuhan, maka harusnya saya nggak boleh sakit. Jadi kalau sakit, kalau kita mengalami kejadian yang di luar dugaan kita, misalnya ditemukan penyakit tertentu begitu ya, itu kita akan bilang begini, wah ini hukuman Tuhan, mungkin ada dosa, atau kamu kurang saleh, kurang beribadah, kurang melayani, kurang berdoa. Kalau sudah doa nggak sembuh-sembuh, maka dibilang kurang iman, doanya kurang, ada sesuatu yang kurang. Karena asumsinya, pikirannya apa? Allah harus, mesti sembuhkan saya. Pandangan yang kedua ya, yang berlawanan, sangat berbanding terbalik dengan pandangan ini, berpikir begini, Tuhan ya Tuhan begitu, Tuhan ya kasih kita berkat, Tuhan ya kasih kita alam, Tuhan kasih kita kerjaan, tapi masalah tubuh ini urusan kita sendiri. Tubuh mah gimana kita yang jaga. Jadi gak ada urusannya dengan Tuhan. Kalau dia sakit ya mungkin karena dia kurang olahraga, mungkin karena makanannya kurang bersih, kurang sehat. Tubuh mah gimana kita. Nah saudara, dua pandangan ini ada benernya sedikit banyak, tetapi juga tidak utuh, sama-sama tidak utuh, sama-sama ada ketidakbenarannya. Nah, apa yang Alkitab katakan tentang kesembuhan? Saudara, kita harus ingat pertama-tama bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat untuk kita.
Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat untuk kita. Surat Yakobus kita tidak baca hari ini secara khusus, tetapi saya yakin ini ayat yang familiar buat saudara-saudara. Pasal 1 itu mengatakan pemberian dari Tuhan itu adalah semua yang baik. Tuhan tidak pernah kasih yang jahat. Jadi Tuhan tidak pernah bekerja dengan cara, saya kasih penyakit biar kamu sengsara. Enggak. Di dalam Alkitab ada kalanya Tuhan kasih penyakit untuk mengajar, mendidik orang. Tetapi Tuhan tidak pernah memberi penyakit untuk menghancurkan kita. Ada di dalam Alkitab beberapa kali orang yang sakit itu karena dia nggak tahu kenapa dia bisa sakit. Misalnya yang terlahir buta. Tetapi kata Tuhan Yesus apa? Supaya pekerjaan Allah dinyatakan melalui dia. Tuhan tidak pernah memberi penyakit untuk hidup kita susah. Dan ini yang sekarang kita bisa pahami, bukan? Di tengah-tengah masa pandemi virus COVID-19 ini, Tuhan tidak pernah memberikan virus corona buat hidup saudara dan saya susah. Ada penjelasan yang jauh lebih dalam dan kompleks tentang hal ini, kita gak akan bahas ini sekarang. Tetapi Alkitab menunjukkan bahwa Allah kita adalah pribadi yang memberikan kesembuhan untuk umatnya, memberikan kehidupan untuk umatnya. Allah memberikan kehidupan, bukan kematian. Allah memberikan kesembuhan, bukan penyakit. Allah memberikan kesehatan, bukan kehancuran. Nah, maka di dalam banyak bagian Alkitab kita didorong untuk berdoa kepada Tuhan ketika kita sakit. Nah, teks yang tadi kita baca itu menjelaskan kepada kita bahwa ketika Yesus melayani di dunia, dia menyembuhkan banyak orang, ya, menyembuhkan yang kita baca di sini adalah ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Teks ini mau menunjukkan apa sebenarnya? Mau menunjukkan kuasa Tuhan atas penyakit. Dan memang kalau saudara-saudara baca Matius pasal 8, ini dipenuhi dengan penjelasan tentang kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan atas roh jahat, ya. Kuasa Tuhan tentang orang atas orang mati, ya. Tuhan Yesus menyembuhkan anak perwira itu. Dan Tuhan Yesus juga berkuasa atas alam, dia meredakan angin ribut. Dan Tuhan Yesus itu Allah yang berkuasa atas maut. Nah, Allah yang berkuasa ini yang dapat kita percaya memberikan kesembuhan sewaktu kita sakit. Tetapi ada satu catatan yang menarik di ayat 17. Dikatakan semua penyembuhan ini, semua mujizat yang Tuhan Yesus lakukan di ayat 17, hal itu terjadi supaya apa? Supaya genap firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Yesuslah, dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Nah, saudara, saya mau kita sama-sama memperhatikan kebenaran ini. Setiap kali terjadi kesembuhan, kalau kita sakit disembuhkan sama Tuhan, operasi berhasil, ya, sakit dari yang kecil ringan misalnya flu, demam begitu ya, sampai sakit yang besar disembuhkan, itu bukan semata-mata urusan Tuhan sama tubuh saya. Tuhan mau benerin tubuh saya yang rusak, Tuhan mau kasih saya tubuh yang sehat, Tuhan mau kasih saya hidup yang nyaman dan baik. Bukan semata-mata urusan Tuhan dan tubuh saya. Tetapi ini urusan apa? Urusan Tuhan dan karya salib, Tuhan dan penyelamatan, Tuhan dan Tuhan sendiri. Ketika kita mendoakan orang sakit, kita perlu berdoa bukan hanya supaya orang itu sembuh selesai, enggak. Tapi kita perlu berdoa agar kesembuhan itu mengarahkan pandangannya kepada Kristus. Ketika kita sakit, kita bukan semata-mata minta sembuh untuk menyelesaikan perkara saat ini, bukan. Tetapi kita perlu betul-betul menghayati di dalam salib Kristus itu, Dia telah menanggung semua penyakit dan derita kita. Kuasa salib itu yang memberikan kesembuhan. Bagaimana kalau ada orang yang kemudian menderita sakit, berdoa dan tidak sembuh? Saya kira penyakit di dalam tubuh kita yang tidak sembuh, yang tidak hilang, itu juga sedikit banyak
mengarahkan pandangan kita kepada salib. Bahwa Yesus waktu disalib, dia juga sakit. Dan seperti kata Paulus, biarlah dalam penderitaanku, dalam sakitku, aku ikutan sama sakitnya Tuhan, sama penderitaannya Tuhan. Dan nanti waktu aku mati, terbebas dari tubuh yang sakit ini, aku bersatu dengan Yesus yang bangkit. Jadi baik kita sakit disembuhkan atau tidak disembuhkan, kebenaran yang utama adalah kita bersatu dengan Kristus dan salibnya. Lagi pula saudara, bukankah selain kesembuhan fisik, ada pula kesembuhan yang jauh lebih besar dan kita perlukan, yaitu kesembuhan jiwa kita dari racun dosa, dari virus dosa, dari penyakit dosa. Dan Tuhan sudah patahkan itu semua di dalam karya salib dan kebangkitannya. Saudara, hari ini ketika kita menjalani masa prapaskah, kalau ada di antara kita menderita sakit atau anggota keluarga kita sakit, mari bawa kepada Tuhan semua penyakit kita. Doakan, minta jamahan Tuhan menyembuhkan kita. Tetapi bukan semata-mata mengejar kesembuhan fisik, tetapi biarlah di dalam proses itu, proses kita berdoa, bergumul, kita makin menyatu dengan Tuhan Yesus di dalam karya salibnya dan kebangkitannya. Mari saudara, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau Allah yang menyembuhkan kami, baik itu penyakit fisik kami, penyakit jiwa dan hati kami, maupun juga penyakit rohani kami. Maka di dalam kuasa-Mu itu kami berharap, kalau hari ini ada jemaat-Mu yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, hamba-Mu berdoa kiranya Engkau hadir, menguatkan mereka, mendampingi mereka, bahkan juga menyembuhkan mereka. Biarlah kuasa-Mu dinyatakan atas hidup mereka. Tetapi bukan hanya mengalami kesembuhan fisik ya Tuhan. Biarlah kami juga bisa mengalami dan merasakan Engkau, menyatu di dalam Engkau, di dalam karya salib-Mu dan kebangkitan-Mu. Kami percaya Engkau akan menyembuhkan setiap kami, baik itu mungkin kesembuhan di dunia ini, ataupun kalau kami tidak sembuh di dunia ini, suatu kali kami akan dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan yang tidak kenal sakit lagi di dalam Kristus yang telah membangkitkan kami. Terima kasih ya Tuhan, jaga dan peliharalah semua jemaat-Mu. Berikan kepada kami kasih, sukacita, pengharapan. Siapkan hati kami untuk beribadah kepadamu besok di hari Minggu. Dimuliakanlah Engkau di dalam dan melalui hidup kami. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.